Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Tutik Suwarni. Pada hari ini kita akan belajar kembali materi IPS, melanjutkan pada minggu kedua kemarin yang sudah diberikan oleh Putri Wahyuni. Materi kalian mempelajari benua Amerika. Sekarang kita akan belajar mengenai benua Afrika. Anak-anak, pada materi benua Afrika nanti kita akan mempelajari 5 materi penting. Yang pertama adalah kondisi geografis benua Afrika. Yang kedua, iklim yang ada di benua Afrika. 3, flora dan fauna benua Afrika. 4, rupa bumi atau bentang alam benua Afrika. Dan yang kelima adalah potensi sumber daya alam benua Afrika. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu telah mempersiapkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan pagi hari ini. Anak-anak, setelah kegiatan pembelajaran ini nanti dilaksanakan, maka diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan kondisi geografis benua Afrika. 2. Menyebutkan iklim yang ada di benua Afrika. 3. Menyebutkan flora dan fauna di benua Afrika. 4. Menunjukkan rupa bumi atau bentang alam benua Afrika. Dan yang kelima adalah menyebutkan potensi sumber daya alam di benua Afrika. Kita mulai materi yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai kondisi geografis benua Afrika. Benua Afrika sering disebut oleh orang-orang dengan sebutan benua hitam. Artinya apa? Artinya karena mayoritas di benua tersebut penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan benua hitam sebenarnya diberikan oleh orang-orang Prancis pada waktu menjajah di benua tersebut. Kemudian letak astronomis benua Afrika adalah 17 derajat bujur timur sampai dengan 52 derajat bujur timur. Ibu ulangi, terletak antara 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Karena kondisinya terletak pada garis tersebut, maka sebagian wilayahnya beriklim tropis, ya, karena memang dilalui oleh garis khatulistiwa. Kemudian ada beberapa karakteristik yang dijumpai di benua Afrika. 1. Memiliki puncak tertinggi yang dikenal dengan Gunung Kilimanjaro dengan ketinggian 5.895 meter. Kemudian yang kedua apa? Memiliki bagian terendah yang dikenal dengan nama Danau Asal, berada di negara Djibouti, yaitu sekitar 158 meter di bawah permukaan air laut. Dan yang ketiga adalah memiliki sungai terpanjang di dunia. Otomatis sungai terpanjang tersebut juga di benua Afrika dengan nama Sungai Nil. Ini sungai yang sangat terkenal. Saya kira anak-anak semua sudah paham, ya. Sekitar 6.650 km. Kemudian ada lagi satu, yaitu memiliki danau terbesar di dunia dengan nama Danau Victoria, yaitu sekitar kurang lebih 68.870 km persegi. Nah, anak-anak sudah melihat dan memahami ada beberapa karakteristik yang ada di benua Afrika. Kemudian luas benua Afrika kurang lebih berapa? Ternyata luas benua Afrika itu ada 30.290.000 km persegi. Ya, karena benua Afrika merupakan salah satu benua terluas di dunia. Tetapi dengan Asia tetap lebih luas benua Asia. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai batas benua Afrika dengan benua lain. Di batas utara, benua Afrika nanti berbatasan dengan Laut Tengah. Nah, di batas selatan dan timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang ketiga, di bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik.
Nanti lebih jelasnya kalian bisa melihat, mengamati video pembelajaran yang Bu Tutik berikan, ya. Kemudian secara geografis, benua Afrika terbagi menjadi beberapa kawasan atau region, ya. Kenapa dibagi beberapa kawasan? Kalau tidak, nanti terlalu luas. Nah, kenapa kawasan itu dibagi? Karena itu untuk keperluan bidang-bidang seperti ekonomi, ya, politik, dan sebagainya. Yang pertama adalah Afrika Utara, kemudian yang kedua ada Afrika Barat, yang ketiga Afrika Timur, 4 Afrika Tengah, dan yang kelima adalah Afrika Selatan. Perhatikan anak-anak, Bu Tuti sudah memberikan beberapa contoh negara-negara yang masuk pada wilayah atau kawasan Afrika bagian Barat, bagian Tengah, bagian Utara, bagian Selatan, kemudian bagian Timur. Tetapi dari 5 itu akan saya berikan satu contoh saja, yaitu yang nomor 3, Afrika bagian Utara. Di situ tertulis ada 6 negara, meliputi Mesir, Aljazair, Libya, Maroko, Tunisia, dan Sahara Barat. Nah, kenapa saya ambil contoh yang bagian utara? Karena negara-negara ini kategorinya adalah negara dengan lahan pertanian yang agak subur dibandingkan negara-negara Afrika lain. Karena di sini salah satu negaranya yaitu Mesir, daerah ini dialiri oleh Sungai Nil yang sangat subur. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian buka di buku atlas, kemudian kalian buka buku paketnya untuk menyamakan materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Ya, di buku atlas kalian buka pada benua Afrika. Kita lanjutkan pada iklim benua Afrika. Benua Afrika secara garis besar memiliki 3 iklim, yaitu 1 subtropis. Dengan karakteristiknya, pada iklim subtropis itu memiliki 4 musim, yaitu hujan, semi, gugur, dan panas. Wilayahnya meliputi adalah wilayah negara Afrika Selatan dan negara-negara di sekitarnya. Ya, jadi nanti secara garis besar ada 3 per wilayah itu ada perbedaan iklimnya. Kemudian yang kedua tropis atau sering disebut juga dengan iklim panas. Karakteristik dari iklim tropis itu memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Terdapat di wilayah negara mana saja? Nah, dicontohkan di sini adalah negara Kenya dan Uganda. Perlu kalian pahami, Uganda merupakan negara termiskin yang ada di Afrika. Nah, 2 negara ini salah satu contohnya adalah negara dengan iklim tropis. Kemudian yang ketiga, iklim gurun. Iklim gurun yang ada di Afrika awalnya merupakan perpaduan dengan daerah yang berbatasan langsung dengan iklim benua Asia. Nah, benua Asia di sini misalnya wilayah Jazirah Arab ini memiliki iklim gurun, sehingga pengaruhnya negara-negara Afrika yang berbatasan langsung dengan benua Asia, terkhusus di wilayah Jazirah Arab, nanti iklimnya hampir sama. Ya, ciri khususnya apa? Memiliki tingkat panas yang cukup tinggi. Nah, negara yang masuk kategori dengan iklim gurun adalah negara Mesir. Oke, kita lanjutkan ke flora dan fauna. Saya kira kalian sudah paham ya, flora itu adalah jenis tumbuhan, fauna itu jenis hewan, di mana flora dan fauna ini adalah yang bisa hidup di wilayah benua Afrika. Yang pertama flora. Flora di benua Afrika dipengaruhi oleh iklim, curah hujan, dan topografi. Nah, dilihat dari sifat iklimnya tersebut yang sudah Ibu berikan tadi, maka jenis flora di sana dibedakan menjadi 3. 1, hutan tropis. Mayoritas terdapat di kawasan Republik Demokratik Kongo. Jenis pohonnya adalah hutan lebat, pohon heterogen. Itu pohon yang terdiri, hutan itu terdiri dari berbagai macam pohon. Ya, artinya jenisnya macam-macam. Kalau mungkin itu satu jenis. Kemudian sifatnya adalah selalu hijau sepanjang tahun. Nah, pohon yang ada di benua Afrika pada ciri yang pertama ini adalah pohon mahoni dan kayu kenari. Nah, bisa kamu lihat pada gambar sebelah kanan itu yang paling atas. Kemudian untuk yang B nanti gambarnya di nomor 2.
kedua, dan yang C gambarnya contohnya ada di nomor terakhir ya. Yang kedua adalah stepa atau padang rumput dan sabana yang terdapat di luar daerah khatulistiwa. Flora ini umumnya mengitari daerah tropis. Jadi jenis pohonannya apa? Nah, jenis pohon yang bisa hidup di daerah itu hanyalah berupa padang rumput yang luas. Jadi berbeda dengan kelompok yang pertama dan ketiga nanti. Yang ketiga, tumbuhan gurun di mana terdiri dari sejenis kaktus. Nah, ciri khususnya tumbuhan ini adalah tahan panas dan kekeringan. Kita lanjut ke fauna. Nah, perhatikan kalau kamu melihat gambar di bawah itu, kenapa kok faunanya hampir sama dengan yang ada di Indonesia? Iya, betul anak-anak. Fauna di benua Afrika itu hampir sama dengan yang ada di benua Asia. Contohnya di situ ada gajah, harimau, singa, jerapah. Nah, memang kondisi alam di benua Afrika itu banyak, diantaranya yang padang rumput, di mana padang rumput ini cocok untuk hidup hewan, terutama hewan yang menyusui. Maka kalau kalian ingin membandingkan di benua Asia apakah sama, hampir sama dengan benua Afrika. Tidak usah kamu membayangkan negara Asia mana, yang terpenting kamu membayangkan Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki jenis fauna hampir sama yang Ibu berikan pada pertemuan pagi ini. Itu ada di negara kita. Ya. Sekarang kita lanjutkan dan yang Ibu berikan. Sekarang kita lanjutkan pada potensi sumber daya alam benua Afrika. Yang pertama, bidang pertanian. Walaupun di benua Afrika tergolong memiliki dataran yang sangat tandus, tetapi ada beberapa wilayah yang tergolong juga subur. Nah, di sini sudah Ibu berikan, diantaranya misalnya negara-negara tersebut dilalui sungai, sehingga pada lembahnya mengalir air yang sangat subur, menyuburkan negara-negara tersebut. Saya berikan contoh di sini adalah di Afrika Selatan mengalir Sungai Oren, ya, sehingga lembah Sungai Orennya sangat subur di Afrika Selatan. Kemudian lembah Sungai Zambezi terdapat di Zambia dan Mozambik. Kemudian lembah Sungai Niger terdapat di Nigeria dan lembah Sungai Kongo terdapat di Zaire. Hasil pertaniannya meliputi apa saja? Di antaranya yang terbesar adalah buah-buahan, jagung, kacang, ubi jalar, dan padi. Di wilayah Ethiopia dan Sudan merupakan penghasil kapas, jagung, dan kopi terbesar di Afrika. Sekarang yang kedua, bidang pertambangan. Di bidang pertambangan ada beberapa negara dengan hasil tambang yang cukup bagus. Ya, kita akan berikan contoh, misalnya di negara Zaire itu terdapat pertambangan emas, tembaga, uranium, timah. Kemudian di negara Sudan terdapat pertambangan mangan, krom, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas. Begitu juga di negara Ethiopia, di sini juga memiliki pertambangan emas, tembaga, mangan, dan platinum. Kemudian satu lagi yaitu di negara Nigeria terdapat pertambangan minyak bumi, batu bata, timah, biji besi, batu pualam, dan batu kapur. Itu anak-anak secara garis besar potensi sumber daya alam yang ada di benua Afrika. Nah, ini gambarannya, Bu Tuti memberikan gambaran sepintas tentang hasil yang terbesar di benua Afrika. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah pertambangan. Nah, ini andalan atau pertanian dan pertambangan merupakan hasil utama dari benua Afrika. Ya, anak-anak, ternyata pembelajaran pagi hari ini sudah akan berakhir, tetapi sebelumnya Bu Tuti akan memberikan penugasan. Tugasnya adalah mengerjakan aktivitas individu pada buku paket IPS kelas 9 halaman 18. Nanti tolong dilengkapi dengan tabelnya. Kerjakan pada lembar folio, beri nama kelas dan nomor. Ya, jangan lupa di atas kamu tuliskan penugasan minggu ketiga. Ya, demikian anak-anak mata pelajaran IPS
benua Afrika yang Bu Tuti sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan bermanfaat. Bertemu lagi nanti di pertemuan minggu yang akan datang. Semoga kalian diberikan kesehatan, ya. Salam sehat selalu untuk kalian, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 15 Surakarta. Salam sehat untuk anak-anakku. Selamat pagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.